proses jawab, replik, duplik, kemudian juga nanti ada kesimpulannya. Nah, proses itu yang ketika tergugat tidak hadir, maka proses itu yang hilang gitu loh. Proses jawab, proses pemberian jawaban, proses duplik itu yang hilang. Makanya proses konsekuensi dari ketidakhadiran kami ya otomatis menjadi lebih cepat memang. Tapi tidak ada niat dari pihak kami ataupun pihak klien kami untuk mempercepat proses perceraian ini. Artinya Sarwenda sendiri mengiyakan untuk berpisah dengan adanya gugatan itu? Gini, dengan tidak pernahnya Sarwenda klien kami memberikan statement, artinya klien kami menghormati proses ini. Proses ini kan perlu waktu dan setiap harinya masih memungkinkan sampai sebelum diputus masih memungkinkan seseorang baik tergugat dan tergugat berdamai. Mediasi. Ya, jadi perdamaian itu masih bisa terus dilakukan sampai dengan putusan. Ya, artinya kalau dibilang tadi klien kami setuju bercerai, tidak. Karena tidak pernah ada statement langsung bahwa iya saya setuju bercerai, tidak. Tetapi prosesnya diikuti aja. Ya, kita juga masih bisa berharap apakah masih mungkin rujuk, ya masih aja. Karena apa? Karena buktinya sampai sekarang klien kami tidak bicara. Ya kan, kalau klien kami sudah bicara, oh ya saya memang mau bercerai, nah, itu beda. Ya, karena memang tidak pernah dilakukan itu klien kami, berarti kemungkinan itu masih ada, ya, masih terbuka. Ya, jadi sekali lagi tidak ada juga maksud untuk mempercepat proses ini karena kami tidak hadir hanya satu alasannya, karena isi gugatan tidak ada satupun yang kami bantah ataupun tidak ada satupun isi gugatan yang kami permasalahkan. Buat apa? Ya kalau kami datang ke pengadilan juga, oh ternyata ya sudah apa adanya, ya kami nggak perlu, gitu ya. Nah itu yang kami lakukan. Tetapi sekali lagi bahwa perdamaian masih bisa dilakukan sampai sebelum putusan, ya. Nah sehingga ya kita mendoakan, ya. Tapi sekali lagi proses ini sudah berjalan, kita hormati aja apapun yang alasan klien-klien kami, tetapi kita hormati sebagai orang dewasa. Tetapi sekali lagi kita bisa lihat juga meskipun mereka berproses secara hukum satu sama lain, tetapi mereka kompak untuk tetap membahagiakan anak. Ya, itu yang terpenting. Dan menurut saya bisa menjadi pelajaran juga buat artis-artis lain bahwa orang tua yang berproses secara hukum atau bermasalah jangan mengurangi kepentingan anak, ya jangan lupa untuk tetap membahagiakan anak karena apapun alasannya perceraian yang menjadi korban adalah anak. Sehingga untuk itu kami kuasa hukum juga memberikan apresiasi kepada klien kami. Mereka luar biasa, mereka tetap kompak dan mereka tetap tidak ada yang berkurang kasih sayang mereka kepada anak-anak, ya. Itu pun juga yang suka dipertanyakan mengenai hak asuh. Ya, dengan melihat kekompakan mereka, tentunya kita bisa simpulkan bahwa mereka tidak akan mempermasalahkan hak asuh karena mereka sama-sama ingin terus membahagiakan anak-anak mereka. Harusnya kan kalau memang Sarwenda tidak mau berpisah, paling enggak dia mengutarakan hal itu. Apakah selama ini ada obrolan? Terkait itu mungkin nanti akan disampaikan pada saat putusan. Ya. Klien kami tidak mau mendahului proses ini. Ya, kalau dia langsung menyampaikan semua, menurut kami itu mendahului. Ya, jadi dia sangat menghormati proses ini. Ya, kalaupun memang ujungnya ada kemungkinan rujuk atau berdamai, ya itu udah jalannya gitu. Ya, tetapi dia tidak mau mendahului proses ini. Ya, tetapi setelah nanti putusan, kami yakin bahwa klien kami mungkin akan mau memberikan keterangan secara umum. Paling tidak kan biar Ruben sendiri dengan statementnya Sarwenda tidak ingin bercerai, dia akan berpikir ulang kembali dengan gugatannya. Saya pikir tuh orang-orang yang sudah dewasa. Pada saat masuknya gugatan kan mekanisme perdamaian kan pasti sudah dilakukan. Ya mediasi sebelum adanya gugatan kan pasti sudah. Ya, logikanya adalah pada saat sudah ada gugatan, artinya mediasi yang dilakukan sebelumnya kan gagal. Ya, jadi ya muncullah sampai saat ini gitu. Jadi yang kita tunggu aja apakah memang nanti ada hal-hal yang luar biasa yang bisa membuat mereka rujuk, ya itu alhamdulillah ya. Tapi sejauh ini kami hanya fokus bagaimana proses persidangan ini bisa berjalan dengan baik.
Tapi kan selama ini di sidang mediasi sendiri kan belum dijalani ya, karena menurut majelis hakim di sana, karena alamat yang dituju untuk gugatan itu sendiri kan masih belum ketemu. Nah, itu gimana jadi ceritanya? Gini, mediasi itu yang paling efektif adalah mediasi di luar pengadilan. Ya, mediasi di pengadilan itu menurut kami itu hanya prosedural, ya, waktunya sempit. Ya. Jadi kami lebih memilih kalaupun terjadi mediasi dalam proses ini adalah di luar pengadilan. Nah, terkait alamat, tadi sudah kami sampaikan juga bahwa alamat ini panggilan pertama alamatnya surat gugatannya diterima karena rumah itu ada yang jaga. Ya, di panggilan kedua penjaga rumah ini sedang pergi. Ya, tetapi mungkin akan sering juga keluar, jadi kami juga nggak bisa pantau. Nah, sehingga untuk menghindari kejadian yang kemarin pada saat dipanggil tidak ada orang, kami sudah merubah alamatnya ke alamat yang memang nanti pada saat jurusita datang itu ada orang. Ya, jadi sudah kami sampaikan ke Bang Binola juga tadi kurang lebih sidangnya adalah menyampaikan alamat baru. Bang, mungkin sedikit bocoran memang apa alasan ini untuk bercerai? Sudah nggak cocok kali. Ya, artinya gini, saya nggak bisa sampaikan alasannya, tetapi kurang lebih alasan perceraian rata-rata adalah pertengkaran karena memang sudah tidak ada kecocokan. Ya, tetapi detailnya seperti apa nanti setelah putusan. Mungkin selama ini ada Sarwenda sendiri ada curhat nggak sih bang ke abang gitu terkait masalah ini? Nggak ada. Kalau urusan pribadi seperti itu kami nggak masuk terhadap pribadi. Kami murni hanya masalah relasi antara kuasa hukum dengan klien, sebatas masalah acara formilnya, materialnya itu saja. Jadi curhat seperti itu saya rasa enggak. Hubungan keluarga antara Ruben dengan Sarwenda sendiri seperti apa sih? Seperti yang saya sudah jelaskan, terkait dengan hubungan keluarga bisa dilihatlah di medsos. Itu bagaimana RO dengan anak-anak, liburan bersama, foto bersama, kemudian juga dari klien kami Sarwenda juga bersama anak-anak. Jadi fokusnya benar-benar ke kepentingan anak-anak. Tapi untuk masalah harta gonung gini atau yang lain seperti apa? Sudah dijelaskan juga oleh pihak Humas PN Jaksel bahwa dalam gugatannya tidak membahas sama sekali soal masalah hak asuh dan harta gonung ini, murni hanya masalah perceraian. Tadi disinggung soal mediasi di luar sidang. Apakah kemarin pertemuan itu merupakan salah satu mediasi di ruang sidang dengan mereka bertemu gitu? Ya. Jadi saya menyampaikan bahwa yang terbaik adalah mediasi di luar persidangan. Betul. Tapi apakah ada mediasi itu sejauh ini kami belum dapat informasi. Ya, tetapi bukan kami tidak mau datang ke pengadilan untuk menghindari mediasi, bukan. Ya. Kami tidak datang ke pengadilan sekali lagi karena memang gugatannya tidak ada yang kami bantu. Lalu berarti menghindari mediasi dong bang? Tidak, karena mediasi itu yang paling efektif adalah mediasi di luar persidangan. Nah, apakah sudah terjadi apa belum ya mungkin berproses lah. Ya. Tetapi sekali lagi saya juga masih punya harapan agar klien kami bisa merujuk. Kenapa? Karena bagaimanapun anak-anak ini sangat perlu mereka. Tetapi sekali lagi kita hormati ya, apapun keputusan klien kami bahwa memang mereka harus melakukan proses ini dengan berat hati. Tetapi sekali lagi kami berikan apresiasi kepada mereka karena apa? Karena mereka tetap bisa fokus membahagiakan anak. Itu yang kami lihat. Kami komunikasi terus dan mereka tetap fokus untuk membahagiakan anak. Ya. Dan terkait gonong ini, terkait asuh, menurut kami itu hal kesekian yang mungkin tidak akan dipermasalahkan oleh klien kami. Karena apa? Karena memang ujung-ujungnya itu semua untuk membahagiakan anak. Artinya kedepannya berarti akan mengurus barang-barang juga soal anak. Ya kurang lebih seperti itu. Ya kalau berdasarkan hukumnya memang sekalipun perkawinan putus karena perceraian, kedua belah pihak orang tua itu punya hak untuk mengasuh, membesarkan anak-anak termasuk menjamin pendidikannya sampai dia dewasa. Seperti itu. Artinya bersama-sama ya? Pasti, karena memang hukum juga mensyaratkan itu gitu loh. Jadi
walaupun dalam kasus-kasus yang lain begitu hak asuh anak ke ibu tetap tidak boleh menghalangi ayahnya, atau kalau di ayah tidak boleh menghalangi ibunya untuk sama-sama mengurus dan mengasuh anak-anak. Apalagi Intinya kami tidak melihat adanya perdebatan terkait mengenai hak asuh. Ya, kami tidak melihat itu, kami tidak pernah ada isu itu, antara kami dengan klien juga tidak pernah menyampaikan. Yang kami lihat bahwa mereka kompak untuk mengurus anak. Yang kami harapkan juga untuk membagikan anak, untuk kepentingan anak mereka akan terus kompak. Ya, meskipun secara orang dewasa mereka sedang konflik. berproses secara hukum. Oke Bang, nanti untuk update sendiri ke depan sidangnya pas putusan akan datang. Setelah putusan, kami akan memberikan komentar, mungkin bersama dengan klien kami. Untuk sementara ini tidak. Sekali lagi alasannya kenapa? Karena klien kami sangat menghormati proses ini, ya. Dan juga klien kami sangat menjaga nama baik dan wibawa suaminya. Bang, sedikit menegaskan komentar netizen yang mengatakan bahwa ada orang ketiga di pemerintah Samarinda, apalagi di pihak Samarinda. Ini seperti apa? Hal tersebut dapat kami bantah 1000% itu hoax. Tidak ada. Dalam hal kami mewakili kepentingan klien kami. Nah, kalau terkait dengan RO bisa ditanyakan sendiri kepada RO ataupun kuasa hukumnya. Jadi isu itu adalah isu yang tidak benar, ya. Tidak ada satupun bukti ataupun satupun apa yang sampai ke kami terkait masalah pihak ketiga. Tidak ada. Jadi 1000% kami pastikan itu hoax. Ya. Bang, yang menarik di sini berarti sampai sidang terakhir nanti atau putusan Sarwenda dipastikan tidak akan hadir ya? Sekali lagi kita lihat. Walaupun apakah dari nanti- pihak majelis hakim meminta para pihak untuk datang dan hadir. Gini, kalau misalnya ada perubahan ya terhadap isi gugatan, kami akan datang untuk mendaftarkan kuasa. Kalau ada perubahan terhadap isi gugatan, ya. Isi gugatan sampai hari ini tidak ada yang dirubah oleh pihak penggugat, jadi tidak perlu lagi kami hadir. Lalu bagaimana hakim akan, kalau hakim memanggil Iya. ya pihak penggugat atau penggugat hadir, kalau hukum acara bahwa tidak hadirnya tergugat, konsekuensi hukumnya hanya apa? Hanya pihak tergugat tidak punya kemampuan lagi, tidak punya hak lagi untuk melakukan pembelaan, Oke. ya, tidak lagi mempunyai apa ya hak untuk menjawab isi gugatan. Hanya Betul. itu konsekuensinya, sehingga ada yang namanya mekanisme perstek. Artinya hakim tetap dapat memutuskan